Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi adik-adik mahasiswa. Saya Irsadi Sirajuddin. Hari ini mata kuliah kita adalah analisis ekonomi wilayah dan kota. Topiknya untuk pertemuan perdana, jadwal. Kita juga akan bicarakan mengenai kontrak kuliah dan masuk ke materi mengenai sejarah dan pengertian ekonomi wilayah dan kota. Oke, topik kita yang pertama kita akan diskusikan dulu mengenai kontrak kuliah. Kemudian kita lanjut mengenai silabus perkuliahan. Setiap minggu kita membahas materi apa. Dan saya masuk mengenai pengantar ekonomi wilayah dan kota serta sejarah dan pengertian dari ekonomi wilayah dan kota. Oke, untuk jadwal adik-adik, untuk sesinya saya, ini ada 8 pertemuan. Oke, pada semester ini saya mengampu untuk 5 kelas. Ya, kelas B itu insya Allah diselenggarakan setiap Senin mulai dari jam 7.30 sampai jam 10. Kemudian untuk kelas D itu insya Allah dilakukan pada hari Selasa dari jam 13.30 sampai jam 16. Kelas A itu insya Allah dilakukan pada Kamis jam 13.30 sampai jam 16. Kelas E itu hari Jumat jam 7.30 sampai jam 10. Dan kelas C itu juga di hari Jumat jam 10 sampai jam 12.30 ya. Jam 12.30 ini sudah bersinggungan dengan waktu sholat Jumat, tapi karena kita selenggarakan melalui online, alhamdulillah ini tidak menjadi kendala. Kemudian kita bicara mengenai kontrak kuliah. Yang pertama yang perlu kita sepakati bersama adalah kuliah insya Allah dilakukan dengan teknik jarak jauh. UIN Alauddin itu sudah memiliki aplikasi Lentera. Nah, aplikasi ini akan kita gunakan. Kemudian untuk komunikasi kita akan gunakan WA Group dan insya Allah kita rencanakan praktikum pada semester ini dilakukan secara offline. Oke, kemudian kontrak kuliah yang kedua, ya, kehadiran dalam perkuliahan ini itu dinilai hadir apabila mampu menyelesaikan tugas pembelajaran yang saya sediakan secara online di Lentera. Kemudian yang ketiga, yaitu rencana ketidakhadiran. Apabila adik-adik mahasiswa ada yang berencana tidak hadir, ya dapat disampaikan kepada saya melalui WA Group atau melalui Japri disertai dengan alasan yang jelas. Kemudian yang keempat, ya, minimal boleh tidak hadir supaya dapat ikut UTS itu adalah 2 kali. Ya. Dan untuk dapat ikut ujian akhir itu maksimal ketidakhadirannya adalah 3 kali dari mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-15. Kemudian yang kelima, penugasan terstruktur, mandiri, UTS, dan ujian akhir semester itu insya Allah dilakukan secara online, ya. Sedangkan penugasan praktikum juga akan direncanakan secara offline. Sistem penilaiannya itu 15% tugas mandiri, ya, 15% tugas terstruktur, 20% ujian tengah semester, 20% ujian akhir semester, dan 30% praktikum. Mahasiswa wajib menyelesaikan seluruh tugas dan ujian yang diberikan oleh dosen. Ujian tengah semester maupun ujian akhir semester yang berhalangan pada saat ujian, ini disediakan ujian susulan, itu maksimal
1 minggu setelah UTS maupun UAS diselenggarakan. Dan yang terakhir, nilai tidak lengkap wajib dilengkapi maksimal 1 minggu setelah tanggal nilai dikeluarkan. Selanjutnya, kontrak kuliah atau tugas pertemuan. Ya, untuk tugas pertemuan minggu ini, ya, adik-adik silahkan masuk ke tugas pertemuan, kemudian download file kontrak kuliah, ya, lengkapi namanya, kemudian tanda tangan, ya. Aplikasi yang saya rekomendasikan itu adalah aplikasi Adobe Fill and Sign yang tersedia di Android. Setelah selesai dibubuhkan namanya dan dilengkapi tanda tangan, silakan upload kembali kontrak kuliahnya ke dalam form submit yang disediakan di Lentera. Ya. Tugas pertemuannya ini apabila diselesaikan, maka kegiatan pada pertemuan ini saya anggap hadir. Nah, capaian pembelajaran yang kita mau capai itu ada 3. Ya. Yang pertama, kita harapkan adik-adik mahasiswa mampu menganalisis perencanaan wilayah dan kota dengan pendekatan ekonomi. Yang kedua, mampu membuat strategi pengembangan wilayah dan kota. Dan yang ketiga, mampu membuat konsep dan bentuk intervensi dalam mendorong perekonomian wilayah dan kota. Kemudian silabus perkuliahan, ya, insya Allah minggu pertama ini ya, kita isi dengan topik sejarah dan pengertian ekonomi wilayah dan kota, serta jadwal dan kontrak kuliah. Kemudian insya Allah minggu depan di pertemuan kedua, itu kita masuk ke materi pengantar ekonomi wilayah dan kota. Pertemuan ketiga, kita bicara mengenai teori lokasi ekonomi spasial. Pertemuan keempat, kita sudah masuk kepada analisis wilayah, yaitu analisis produk domestik regional growth. Kemudian pertemuan kelima, ya, kita masuk ke analisis location question. Ini untuk menentukan sektor mana yang menjadi sektor basis ekonomi pada suatu wilayah. Kemudian pada pertemuan ke-6, ya, kita akan masuk ke analisis share. Ini untuk menentukan mana sektor yang memiliki daya saing maupun daya tumbuh pada sektor ekonomi pada suatu wilayah. Dan kita gabung juga dengan materi tipologi klasen, ya. Ini untuk menentukan sektor mana yang menjadi unggulan, sektor mana yang menjadi andalan, sektor mana yang menjadi prospektif, dan sektor mana yang lambat. Kemudian pertemuan ke-7 kita akan bicara mengenai bagaimana data penduduk dan tingkat urbanisasi pada suatu wilayah. Dan terakhir, pada pertemuan ke-8, itu kita akan masuk ke ujian tengah semester. Ya. Setelah pertemuan ke-8, yaitu mulai pertemuan ke-9 sampai pertemuan ke-16, insya Allah dosen teacher lainnya akan mengisi. Perlu dipahami bahwa ini adalah rencana perkuliahan kita selama 8 minggu, ya. Rencana ini bisa jadi dapat berubah, ya, apabila ada referensi terbaru atau ada pengetahuan terbaru mengenai mata kuliah ini. Oke, kita masuk ke sejarah dan pengertian. Untuk sejarah ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan, ya, ini mulai pada tahun 1925, sudah mulai diperkenalkan oleh Wallace W. Edward, ya, mengenai ekonomi geografik, ya. Jadi Wallace ini terkenal dengan teori ekonomi geografiknya. Kemudian pada tahun 1956, Walter Ishak, ya, ini terkenal dengan teorinya lokasi
location and space economy. Jadi ekonomi lokasi dan ruang. Kemudian Dobbe-Finet pada tahun 1956, ya, ini terkenal dengan ekonomi, diferensiasi dan hubungan area, distribusi dan sumber daya. Dan yang terakhir, ya, ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan ini mulai pesat dikenal di Indonesia pada tahun 2001, ya. Dan ini dikenal dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah. Nah, latar belakang lahirnya ilmu ekonomi wilayah perkotaan, ya, itu karena adanya kelemahan ilmu ekonomi tradisional yang mengabaikan dimensi lokasi maupun mengabaikan dimensi ruang dalam analisisnya. Sehingga lahirlah ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan. Nah, apa yang dimaksud dengan wilayah? Wilayah adalah bagian permukaan bumi dengan ciri tersendiri yang memvisualkan satu kesamaan sehingga terbuka dan bisa dibedakan dari wilayah-wilayah lain di kawasan sekelilingnya. Sedangkan kota itu adalah kesatuan area ditandai dengan kepadatan penduduk tinggi, diwarnai dengan strata sosial ekonomi yang heterogen, serta coraknya materialistis. Nah, ini adalah slide terakhir yang dimaksud dengan ilmu ekonomi wilayah dan perkotaan. Itu adalah cabang ilmu ekonomi yang menekankan analisisnya pada pengaruh aspek ruang ke dalam analisis ekonomi dengan fokus pembahasan pada tingkat wilayah seperti provinsi dan kabupaten dan daerah perkotaan. Oke, pertemuan kita selesai. Adik-adik, saya ingatkan lagi kembali bahwa tugas pertemuan untuk sesi saya itu dinilai sebagai kehadiran. Jadi bila adik-adik telah menyelesaikan tugas pertemuannya, di mana pertemuan pada hari ini itu adalah mengupload kontrak kuliah, maka saya anggap bahwa adik-adik sudah hadir dan menyelesaikan kegiatan pertemuan jarak jauh untuk pertemuan perdana kita. Ya, apabila ada yang mau ditanyakan bisa melalui WA group atau melalui Japri kepada saya, ya, nanti kita akan diskusikan. Terima kasih banyak. Semoga kegiatan perkuliahan kita hari ini menjadi amal ibadah buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.